Puji Tuhan, saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kalau kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah ini dan kita akan naikkan penyembahan buat Tuhan bersama malaikat di surga.
pujian kami Tuhan Yesus. Bila kami Tuhan Yesus benar sungguh-sungguh memuji Engkau dengan sukacita, dan Engkau akan memberkati setiap pujian kami. Tuhan, terima kasih, kami akan mulai ibadah ini dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Mari kita sama-sama bersukacita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Alhamdulillah, kita sudah naikkan pujian buat Tuhan. Biarlah pujian kita berkenan di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Saudara, kita masuk ke dalam firman Allah. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memerlukan firman-Mu membawa kami kepada satu kebenaran di dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah jalan. Kami dipimpin, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan."
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada mereka, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aram dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat 14 saya akan ulang. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berarti ada 2 kali sebelum ini Yesus menampakkan diri. Dalam menampakkan dirinya, Yesus katakan, sejahtera aku berikan kepadamu. Yesus memperhatikan kesejahteraan kita, yaitu hal-hal yang rohani. Tetapi dalam kali yang ketiga sekarang, Yesus menampakkan diri dalam hal yang materi, berkat-berkat jasmani. Jadi Yesus bukan saja mengurus hal rohani, tapi juga jasmani. Saudara, apabila hari-hari terakhir ini kurang lancar ekonominya, tidak seperti masa-masa yang lalu, perhatikanlah firman Allah pagi hari ini, supaya kita tidak salah sama seperti Petrus. Yesus sudah bangkit, sudah menampakkan diri 2 kali, tapi nampaknya Petrus belum terbuka visi bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya Yesus bangkit dari antara orang mati, bukan hanya dia bangkit lalu memberikan damai sejahtera dalam hati kita, tapi Yesus sanggup bangkit juga di dalam mata pencarian kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dia membangkitkan itu. Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya dalam hal materi. Di ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Bukankah mereka pernah menangkap ikan
dan hasilnya pun tidak dapat apa-apa. Dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Itu pengalaman pertama. Mereka sudah tahu bahwa tanpa Yesus tidak dapat apa-apa. Dalam Yohanes 21 ayat 3, mereka modalnya perahu kosong tanpa Yesus lagi. Kan ini sejarah berputar kembali, terulang kembali. Berarti mereka tidak belajar dari sejarah bahwa tanpa Yesus tidak dapat apa-apa, nol. Coba saudara perhatikan, saudara punya problem, bukankah persoalan yang saudara alami dalam ekonomi yang saudara pernah alami itu lalu ditolong tidak oleh Tuhan? Ditolong. Nah, kenapa dalam Yohanes 21 Petrus tinggalkan Yesus? Kita tinggalkan Yesus, lalu kita mulai gelisah. Waduh, ekonomi saya susah, sulit. Kita lupa sejarah. Jadi sebenarnya apa yang kita alami itu hanya perputaran sejarah dari sesuatu yang sudah kita alami. Petrus mestinya ingat, sekarang dia dengan perahu kosong tanpa Yesus. Dulu dia juga dengan perahu kosong tanpa Yesus. Semalam-malaman sama juga semalam-malaman. Bedanya hanya satu. Yesus belum bangkit dan Yesus sudah bangkit. Tapi itu perputarannya. Jadi itu akan berjalan terus. Saudara mesti ingat terus bahwa dunia ini akan berputar. Berputar terus. Kerusuhan terjadi, lalu aman. Ekonomi sulit, lalu reda. Segala macam-macam penyakit datang, lalu pergi hilang. Terus berputar. Dunia bisa berputar, tapi Yesus tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tetap tinggal selama-lamanya. Di ayat yang keempat, kita baca lagi Yohanes 21 ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini murid-murid kena perputaran. Mereka sudah 2 kali lihat Yesus sudah bangkit, tapi belum kenal Yesus. Maka banyak orang Kristen sudah banyak dengar firman Allah. Dengar firman Allah. Dengar firman Allah. Dengar firman Allah. Tapi masih gelisah lagi, masih khawatir lagi, masih takut lagi, karena belum mendapatkan itu sumbernya. Di ayat yang kelima dikatakan, di ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kenapa murid-murid sampai tidak kenal? Karena mereka kena perputaran kembali. Yesus memperlihatkan diri dan berkata, "Hai anak-anak," tetapi mereka tidak kenal Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
"Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus bertanya, dijawab oleh murid-muridnya, tapi mereka tidak kenal bahwa yang berkata itu Yesus. Padahal dia sudah bangkit. Kita suka nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Justru pikirannya murid-murid yang berubah. Maka kalau kita sudah kena kekalutan pikiran oleh karena masalah ekonomi, maka kita tidak bisa melihat Yesus yang begitu dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita terus berteriak-teriak, "Kenapa engkau tinggalkan saya?" Di ayat yang ketiga, kita akan baca ulang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Satu kali Petrus mengajak murid-murid cari ikan, padahal dia bisa berkata, "Mari kita cari Yesus yang sudah bangkit. Kita mau bertobat kepada dia." Tapi dia cari ikan. Dia rasa hebat, dia yakin dapat, tapi sampai semalam-malaman dia tidak dapat apa-apa, kosong. Ayat yang ketujuh. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sekarang Petrus risih begitu murid yang dikasih Tuhan berkata, "Itu Tuhan." Waduh, buru-buru Petrus pakai baju, terjun ke danau, lalu berenang. Biasanya kalau kita berenang, kan buka baju, baru berenang. Nah, kalau Petrus, dia pakai baju, lalu dia terjun mendapatkan Yesus. Petrus malu ketemu Yesus, karena beberapa waktu yang lalu dia bersumpah 3 kali, dia menyangkal Yesus. 89 ayatnya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ini ikan baru ditangkap, belum diapa-apakan. Begitu sampai di darat, mereka sudah melihat ada bara api. Di atasnya ada ikan dan roti. Dalam ayat yang ke-10 dan 11, kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Angka 153 sama dengan 9. 9 angka kelimpahan dari Tuhan Yesus. 9 itu juga adalah buah roh. 153 ini bagus sekali artinya. Kalau saudara dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau saudara mau menurut, saudara patuh taat kepada Yesus, saudara akan mendapatkan kelimpahan hidup rohani jasmani dari
Tuhan Yesus. Jadi bukan saja Yesus memakai domba-domba diberi kelimpahan, tapi dalam perjanjian baru Yesus memakai ikan-ikan diberi kelimpahan. Jadi bukan hanya materi yang diberkati, tapi rohani juga diberkati Tuhan. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Allah mana yang seperti Yesus? Murid-murid baru capek, semalam suntuk, kurang tidur, kedinginan di laut, kerja lelah. Yesus itu tahu semuanya. Maka kita tidak takut melayani Tuhan, kerja buat Tuhan. Kecapean kita, kelelahan kita, Yesus selalu tahu, memperhatikan kita. Dia memperhatikan apa yang kita perlu. Maka ayat 12, saudara, sampai 14 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat pada siang hari ini. Tapi kalau kita percaya, maka dia akan maju ke depan, menghampiri saudara, memberi roti dan ikan, memberi kehidupannya bagi saudara, rohani dan jasmani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita angkat satu pujian, ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Dia sumber kehidupanku. Dapat hidup tanpa dia.
Kami ingin saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberikan kehidupannya, memberikan rohani jasmani kepada saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan kami akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau bangkit bukan saja dalam hal rohani, memberi damai sejahtera di dalam hati kami, tapi Engkau juga bangkit di dalam hal materi jasmani. Itu sebabnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Terulur tangan mereka di hadapan-Mu. Engkau maju ke depan, memberikan roti dan ikan itu, memberi hidup-Mu, memberi rohani jasmani bagi setiap sidang jemaat-Mu, ya Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Biar kami selalu ingat perputaran dunia ini. Dunia ini akan berputar terus, tetapi Engkau tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu akan tetap tinggal selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya kepada setiap perkataan firman. Biar saudara kami boleh yakin, percaya, bersandar, berpegang teguh kepada kebenaran firman. Jaga mereka semua, ya Tuhan. Pelihara hidup mereka yang sempurna daripada Tuhan. Baik tubuh, jiwa, roh mereka, Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan. Engkau yang memelihara mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ya Tuhan. Walaupun harus menghadapi berbagai persoalan masalah yang begitu besar, Engkau hadir di negara bangsa kami, ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami, ya Tuhan Yesus. Keamanan, kesejahteraan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa negara kami. Memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang begitu besar ini, ya Tuhan Yesus. Jauhkan perkara-perkara yang bukan daripada Tuhan. Biar Engkau hadir di bangsa negara kami, memberkati atas semua, ya Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu, di mana mereka berada Tuhan, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota. Berkati mereka semuanya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.